Alhamdulillah, terima kasih sudah diingatkan. Tadi mau padahal nggak jadi. Siap, Eh, kita langsung mulai slide-nya. Nah, kelihatan ya, ini Oke, kelihatan Mbak. materinya. Nanti saya akan eh, sharing tentang materi. Kalau teman-teman mau menanggapi di chat, insya Allah sambil saya intip-intip chatnya ya. Oke. Membuat daftar belanja dan menyusun penuh tekanan. Se- Sebetulnya saya itu eh, baru-baru ini aja merutinkan konsisten untuk melakukan membuat daftar belanja dan menyusun menu makanan gitu. Kenapa em, saya mulai membuat daftar belanja dan menyusun menu pekanan? Karena saya sudah merasakan manfaatnya gitu. Nah, saya ingin berbagi tentang hal itu gitu. Ini. Nah, saya mau tanya nih, kalau mendengar kata belanja dan menu, apa sih yang terlintas, kata-kata yang terlintas kira-kira? Biasanya tuh ibu-ibu tuh suka belanja gitu ya biasanya. Terus mereka menyiapkan menu untuk keluarga gitu biasanya. Pusing Mbak, bingung mau belanja apa, mau masak apa. Betul banget nih ibu-ibu sering ya gitu ya. Besok masak apa ya gitu. Terus em, ngatur apa ya, ngatur belanja sih lebih tepatnya ya. Karena nggak asal belanja. Nah benar masaknya itu lagi itu lagi. Kalap, iya betul banget. Kalap sehingga keuangan membengkak, jadinya tekor gitu ya misalnya ya. Jadi benar, shopping biasanya jalan-jalan tentang uang, kebutuhan, pasar, nah, jajan, benar banget. Nah, ini adalah pentingnya membuat daftar belanja. Kenapa sih? Yang pertama untuk memanajemen keuangan. Jadi em, tiap keluarga punya caranya sendiri ya. Ada yang tangan jempolnya. Ada yang pakai prosentase seperti kalau saya kebutuhan misalnya 40% atau pakai yang presentasi yang lain atau di budgeting. Jadi dari keuangan segini nanti untuk kebutuhan belanja segini 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 kayak gitu. Itu pasti beda-beda tiap orang. Dan ketika kita bisa manajemen keuangan, insya Allah kebutuhan kita terpenuhi dan kebutuhan lain juga tetap aman gitu. Jadi nggak terlalu berlebihan gitu. Yang kedua, membuat menu makanan sampai akhir bulan tetap tercukupi nutrisinya. Nah, ini kalau menunya itu aja bisa jadi mungkin kurang sayurnya atau lauknya barangkali sehingga nggak memenuhi nutrisinya gitu. Atau wah kayaknya ternyata kalau dilihat-lihat lagi pekan ini semuanya menunya itu digoreng misalnya, sayurnya kurang gitu. Nah, inilah kenapa membuat daftar belanja dan tadi ya nyambung menu pekan itu penting. Yang ketiga, mengontrol diri, mengutamakan kebutuhan bukan keinginan. Nah, seringkali kita itu ingin beli ini itu gitu kan. Tapi ketika kita membuat daftar belanja, kita tulis semuanya, terus kita prioritaskan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, dan ajaibnya ketika kebutuhan kita sudah terpenuhi, tapi kita pingin gitu. Em, Ternyata ketika itu memang rezeki kita, itu sama Allah itu dikasih tetap. Itulah ajaibnya karena kita sudah ikhtiar, sudah niat, terus ketika ketika masih pengen, kita mintanya sama Allah gitu. Jadi kita bergantung sama Allah, ternyata dikasih gitu. Yang keempat, mudah dalam mengevaluasi lah, terutama mengevaluasi dalam keuangan di keluarga gitu. Ketika memang berlebihan, misalnya bulan ini kok berlebihan ya gitu. Ya,
Kalau ada catatannya, kita bisa mengevaluasi. Oh, berlebihannya di jajan misalnya. Oh, berlebihannya di keluar mungkin. Atau kelebihan ternyata beli lauknya misalnya. Sehingga berikutnya, oke lah, mana-mana yang harus dikurangi, mana yang ditambah gitu. Terus menghemat waktu. Nah, biasanya ketika ada daftar belanjanya, kita nggak harus muter-muter pasar gitu ya, karena sudah ada nanti ini beli ini. Nggak perlu mikir juga ketika di tempat tukang sayur mikir, tadi mau beli apa ya? Kayaknya ini gitu. Itu sangat lama, sangat memakan waktu gitu. Terus yang keenam, meminimalisir ada bahan yang terlupakan untuk dibeli. Nah, ini yang sering dan saya sebetulnya setelah melakukan membuat daftar belanja itu ada juga yang terlewat ya. Tapi minimal terlewatnya nggak terlalu banyak gitu. Kalau terlewatnya cuma satu dua masih nggak apa-apa. Tapi kalau terlewatnya banyak, itu biasanya ketika belanja lagi itu tergoda untuk beli yang lainnya gitu. Jadi bukan cuma beli kebutuhan, tapi biasanya belinya sama tambah ini aja lah gitu misalnya. Sehingga keuangan menambah lagi gitu. Yang ketujuh, mengurangi limbah. Jadi ketika itu tadi membuat daftar belanja yang dibelanjakan juga sesuai sama kebutuhan, sehingga tidak ada yang terbuang. Iya, nggak ada yang mubazir gitu. Nggak ada yang jadi sampah karena sudah lama misalnya kita simpan karena belinya berlebihan kayak gitu. Nah, saya langsung aja ke tips membuat daftar belanja. Yang pertama, tentukan budget atau besar uang belanja. Yang kedua, tentukan sistem pencatatan. Sistem pencatatan ini macam-macam ya, mau ditulis tangan bisa, mau pakai HP, misalnya aplikasi keuangan spreadsheet bisa, terus apalagi ya, money manager misalnya, macam-macam. Sekarang tuh Masya Allah banyak banget lah sistem pencatatannya. Dari Mbak Putri, suka males kalau udah menyusun, pas di warung nggak ada stoknya Mbak, jadi ambiar. Ini bener banget, betul banget. Jadi saya juga sempat mengalami yang seperti itu. Kalau saya ketika ke pasar itu kan sepekan sekali ya Mbak ya, itu kan banyak tuh yang saya tulis. Nah, itu ada dua opsi biasanya saya. Jadi ada beberapa daftar belanja tambahan di sini ada kayaknya. Bentar, nanti saya jelaskan ya. Jadi, em, nah ini, di membuat daftar belanja tambahan atau opsional. Jadi di situ biasanya saya tambahkan ketika memang bahannya itu nggak ada, oke, ganti aja ke ini gitu misalnya. Jadi ada opsi lain gitu. Atau kalau saya biasanya sayur yang ada itu saya beli, terus nanti nyari ide gitu. Jadi belanja ide nanti setelah itu gitu. Yang kira-kira nanti cocok dengan selera keluarga gitu. Saya lanjutkan yang tadi dulu ya. Yang ketiga, membuat meal plan. Nah, ini meal plan nanti dibahas membuat daftar menu. Terus yang keempat, cek kembali persediaan dapur atau yang ada di rumah. Bisa dicatat setiap kali ada persediaan yang habis, jadi memudahkan mengingat. Jadi kalau saya sediakan kertas di atas kulkas karena biasanya kulkas tuh dibuka dalam sehari mungkin beberapa kali gitu ya buat ngecek ngecek gitu. Ketika habis saya catat di situ, nyicil, nyicil daftar belanja. Atau kalau ada kebutuhan yang lain yang habis saya juga catat di situ. Sehingga nanti ketika belanja pekanan itu sudah ada nih daftar belanjanya sebagian gitu yang udah habis gitu. Nah, ini tentukan prioritas tadi ya. Kita misalnya mikir sekarang beli ini. Ah, nanti setelah itu ditentukan lagi prioritasnya yang mana, yang paling
em, dibutuhkan. Dan biasanya kalau saya itu tanya ke keluarga, pekan besok mau dimasakin apa? Ada request nggak gitu. Kalau ada request, saya catat. Berarti itu saya utamakan requestnya. Tapi kalau memang nggak ada request, ya saya em, ini apa bikin sendiri sesuai sama saya. Dan saya sampaikan, oke kalau nggak ada request, nanti berarti menu pekan depan ikut sama ibu itu misalnya. Karena nggak ada request apa-apa gitu. Nah bener, makan apa aja kata Pak Ujo, bener. Tapi saya suka kalau ada request malahan. Karena ketika ada request, itu kayak, kan mereka ngasih ide ya ke kita, sehingga biasanya ketika ngasih request, oke, karena bahannya sama, aku nanti sama bikin menu inilah, karena bahannya sama yang diminta, yang di request itu sama gitu. Jadi enak gitu kalau ada yang request. Tapi kalau nggak ada yang request ya nggak apa-apa. Berarti em, nyontek daftar daftar menu yang sudah sering dibikin gitu. Nah, ini tadi membuat daftar belanja maksudnya sesuai tempat. Misalnya ke pasar, nanti ke tukang sayur dulu, setelah itu ke tukang ikan, paman ikan gitu misalnya, terus nanti kemana gitu. Jadi disesuaikan gitu. Ketika kita ke pasarnya memang sama anak bayi kan riwah, kalau memang kita berlama-lama nanti keburu mereka sudah nggak nyaman, akhirnya kita kebutuhannya belum terpenuhi, belum belanja, waktunya habis, udah pulang, aduh udah panas, pokoknya kita semakin panas, udah nggak jadi belanja, besok-besok aja gitu misalnya. Ini sangat memudahkan gitu menurut saya. Terus membuat daftar belanja tambahan tadi ya sudah. Nah, ini tadi belanja sesuai anggaran. Ini maksudnya fokus gitu. Kalau kalau saya biasanya kalau ke pasar itu niat banyak-banyak istighfar sebelum berangkat saya itu. Karena godaannya sangat banyak. Apalagi kalau di pasar misalnya, wah sayurnya seger semua nih, kayaknya em, enak semua nih kalau dimasak gitu misalnya. Terus ikannya misalnya pas seger-seger, buahnya ya Allah ini yang mana gitu kan. Ketika kita sudah punya catatan, kita tuh fokus. Jadi sesuai aja lah sama rencana aku di awal gitu. Kalau memang nggak ada, oke berubah satu dua gitu, berubahnya nggak banyak gitu. Terus saya selalu niatkan, Bismillah ya Allah, semoga kebutuhan pekan ini tercukupi eh, dengan uang ini gitu, tetap tercukupi, tetap sehat, tetap bisa mensupport badan keluarga biar semangat ibadahnya, semangat berkaryanya gitu. Sehingga kalau saya merasa ketika itu berserah sama Allah gitu, setiap kali ke pasar ya saya merasa kayak gitu, itu qadarullah, ada bahan-bahan yang naik turun harganya. Itu yang satunya, misalnya ini ada yang naik, misalnya ayam naik harganya. Terus ke ikan, ikannya turun harganya. Jadi sehingga uang itu tetap cukup gitu dan bisa beli ayam, bisa beli ikan gitu. Saya tuh merasa seperti itu. Teman-teman ada yang merasa gitu nggak kira-kira? Saya merasa kayak terkagum-kagum ya Allah, bisa gitu ya gitu kayak gitu. Nah, ini contoh aja, kurang lebih kayak gini kalau kalau saya menyesuaikan di pasar sini. Jadi lauk ada sendiri tempatnya yang jualan gitu kan. Ada yang jualan ikan doang gitu, ada yang jualan ayam aja, ada yang jualan telur aja gitu, ada yang sayur, bumbu sendiri gitu. Nah, kalau daftar belanja itu tadi, teman-teman ada yang mau sharing atau mungkin cerita tentang pengalamannya belanja seperti apa? Kalau saya sebenarnya nggak pernah ngejar diskonan. Asli saya itu jarang banget pokoknya ngejar diskonan. Misalnya di aplikasi Play Store, aplikasi apa? Yang ada diskon-diskon itu, saya sangat jarang gitu. Karena saya tipikalnya memang nggak terlalu suka belanja. Tapi saya itu
nggak suka belanja, tapi saya itu kesulitan mengatur keuangan. Jadi istilahnya uangnya itu bisa dikumpulin, tapi pembelanjaannya nggak bisa gitu. Sehingga ya tetap aja sering tekor dulu itu nggak sesuai gitu sama anggaran, segini jadinya segini segini. Tapi setelah saya coba ini, alhamdulillah, meskipun lebihnya nggak banyak gitu. Ya alhamdulillah Mbak, akhirnya bubuk dari tadi saya. Biasanya bubuk soalnya. Kalau belum ada yang mau ini, atau saya tunggu nih, ada yang mau sharing pengalaman belanjanya. Suka belanja di pasar apa di mart-mart tuh? Apa namanya ya? Swalayan, swalayan yang besar gitu. Macam-macam ya, selera. Nah, bener. Saya juga Mbak lebih suka di pasar karena lebih segar-segar. Kayak sayur, ikan, ayam itu saya juga lebih suka di pasar. Kalau kalau di sini malah ikannya masih hidup. Itu tuh seneng gitu lihatnya. Kalau saya belanja kan suka dibersihkan tuh sama sama orang yang jualannya. Itu saya sambil lihat ikannya dan pastikan tuh bener-bener sesuai ya Mbak ya, bener. Apa nih aku mau lihat. Nah, belanja kadang di tukang sayur. Mbak Retno, belanja kadang di tukang sayur, kadang di pasar, kadang online, tergantung waktu dan kebutuhan. Wah iya, bener. Saya juga kok kadang-kadang, tapi seringnya yang offline sih kalau saya. Buat masak beli deket rumah. Mbak Sina. Kalau kepepet, kalau di planning baru ke pasar. Iya. Heeh. Nah, itu kalau biasanya kalau tambahan-tambahan kurang, belinya deket rumah aja. Ya, biasanya gitu. Kalau di pasar tuh lebih ekonomis karena eh, kalau di sana kan memang penjualnya kan banyak yang dijual ya. Jadi dia menjualnya lebih, harganya lebih terjangkau gitu. Em, Mbak Putri belanja sayur online tapi nggak banyak. Biasanya bawang cabai aja karena lebih segar dibanding di warung. Aku jarang ke pasar. Oh, iya, ini menyesuaikan aja Mbak, nggak apa-apa Mbak Putri. Kalau memang sayur online malah lebih segar dan mungkin lebih terjangkau, nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Yang penting itu tadi sesuai aja, disesuaikan sama budgetingnya, sama kebutuhannya, mau di tempat manapun. Yang penting itu tadi. Saya juga dulu pas ke pasar itu kayak survei gitu, mana ya yang segar, yang bisa dipercaya, penjualnya amanah. Kayak gitu. Ketika saya menemukan, saya berlangganan sama orangnya. Jadi ketika berlangganan, mau di beliau tuh harganya misalnya naik, mau di beliau harganya turun, saya tetap beli di beliau. Karena saya Bismillah berkah gitu, Bismillah berkah. Gak apa-apa lah, karena orangnya sudah sangat baik gitu. Biasanya juga titip-titip gitu. Jadi gak apa-apa, udah gitu. Kalau saya diniatkan gitu. Mbak belanjanya sekali ke pasar untuk berapa hari ya? Em, Kalau saya seminggu sekali. Kalau saya seminggu sekali. Karena sepeda motornya nggak ada saya itu Mbak. Jadi karena sepeda motornya nggak ada, sekalinya ada cuma weekend. Sehingga ya weekend itu dimanfaatkan ke pasar. Diantar sama suami gitu. Jadi sama anak-anak juga ketika ada daftar belanjanya, jadi saya merasa sangat terbantu gitu. Nggak terlalu lama di pasarnya. Tapi emang pencet. Bener Mbak Mega, meminimalisir kebonyosan. Mbak Putri nggak terlalu suka ke pasar karena becek kotor gelap sempit. Bener Mbak, Mbak Putri.
Malah banyak tikus di pasar sini ya, nggak tahu ya di pasar teman-teman. Jadi itu kalau biasanya yang banyak tikusnya tuh di area ikan-ikan dan ayam gitu. Karena kan banyak mungkin ya ada sisa-sisa, misalnya sisa-sisa ikan kah, ayam kah gitu yang habis dibersihkan gitu. Terus dibersihkannya kurang bersih mungkin, terus selokan-selokannya kan tercampur itu. Memang baunya luar biasa gitu. Nggak apa-apa Mbak, kalau menurut saya. Hmm, Soal belanja itu nggak harus ke pasar. Tapi kalau saya di sini milih ke pasar. Dan saya memang mungkin tipikalnya cuek ya. Jadi yang ya nggak apa-apa kalau saya ya. Tapi kalau kalau menurut saya tuh tetap sih sesuai aja sama kebutuhan. Kalau memang ke pasarnya juga eh, kotor, mungkin soalnya kan tiap orang tuh macam-macam ya Mbak ya. Kalau menurut saya itu kalau dipaksain, misalnya saya pengalaman suami saya sendiri, itu kalau dipaksain tuh muntah-muntah, muntah-muntahnya itu nggak dibuat-buat, memang beneran muntah-muntah gitu. Kalau ke pasar makanya saya cuma minta antar, beliau itu tugasnya hanya menemani anak gitu. Nah sisanya belanja ke tempat-tempat yang bau, yang kotor itu saya melihat kan ada beberapa bapak-bapak gitu yang belanja gitu ya di pasar. Mungkin kebalik mungkin istrinya yang nggak tahan gitu dengan tempat becek, bau gitu misalnya. Dan itu nggak bisa dipaksakan gitu. Ya itu kondisi tiap orang beda-beda. Dan saya merasa berempati gitu, merasa ya memang kayak gitu. Setiap keluarga beda-beda gitu Mbak. Nggak apa-apa Mbak Putri kalau memang nggak biasa ke pasar. Tapi yang bikin daftar belanjanya kan bisa Mbak Putri itu yang bikin daftar belanjanya. Misalnya kalau suaminya mau ya misalnya bisa suaminya atau online nggak apa-apa. Fleksibel yang praktis kadang masak kadang beli. Ada budi sayur dekat rumah menyediakan sayur matang dan mentah. Kadang titip beliau kalau memang mau masak sendiri. Wah, Masya Allah kalau ada rezeki itu tadi ya budi sayur yang bisa menjual sayur mateng yang harganya terjangkau, rasanya cocok dengan keluarga, itu menurut saya itu rezeki, Masya Allah. Karena kalau saya sendiri di sini ya, saya itu kan pertamanya memang nggak bisa masak, sama sekali nggak bisa masak. Terus di sini perantauan, em, masakan sini suami nggak cocok, tapi pengen masakan yang sehat, itulah akhirnya yang membuat mau nggak mau ya harus masak gitu akhirnya karena belum belum menemukan gitu. Dan setelah memaksa diri untuk memasak ternyata merasakan manfaatnya dan ya kalau saya merasa cocok kalau memang masak sendiri gitu malahan gitu Mbak. Nggak apa-apa sih. Buat saya ada seninya sendiri Mbak jika belanja langsung di pasar tradisional. Senang ketika bertemu dengan penjual yang ramah, istighfar ketika ketemu penjual yang nggak ramah, apalagi jika belanjanya pagi-pagi ya Mbak, sambil nikmatin udara pagi yang seger juga. Iya bener, bener banget. Saya juga baru merasakan seninya ya. Kalau dulu mungkin nggak menikmati, nggak menemukan ininya, rasa nyamannya. Jadi merasakan, oh pasar itu macam-macam gitu. Misalnya pasar itu kita bisa seneng ketika disapa sama penjual yang ramah, betul istighfar. Kan kalau ya Allah ini penjualnya gini amat ya, astagfirullahaladzim misalnya kayak gitu ya mungkin ya. Tapi istighfar lagi gitu ya karena mungkin yang gak ramah itu ada problem mungkin sama beliaunya sendiri sehingga dampaknya ketika melayani pembeli gitu. Saya lanjut dulu ya ke menu makanan, nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol. Ini menu makanan. Nah, ini fleksibel kalau bikin menu pekanan. Ada yang setiap pekan, ada yang mungkin 3 hari untuk 3 hari, untuk yang mungkin belanjanya 3 hari sekali mungkin, atau ya macam-macam itu sesuai sama tiap keluarga gitu. Nah, ini kalau saya biasanya bikin menu pekanan itu kan karena saya belanjanya seminggu sekali gitu. Nah,
Saya biasanya bikinnya 2 kali. Jadi sebelum berangkat bikin menu dulu, nanti nyambung ke daftar belanja. Nah, setelah pulang dari belanja, biasanya saya food prep. Nah, malamnya biasanya saya susun lagi menu sesuai sama yang didapat, bahan yang didapat apa gitu. Nah, nanti itu kan biasanya banyak yang berubah, tapi nggak full gitu. Jadi bisa berubah 2 atau 3 menu misalnya pas ikan. Saya pengen ikan bandeng misalnya. Ternyata nggak ada gitu ikan bandengnya. Oke lah, saya ganti ikan patin aja lah gitu. Itu misalnya diganti seperti itu. Terus membuat bank menu andalan keluarga. Nah, ini saya merasa ketika kebingungan masak apa, saya selalu buka bank menu. Bank menu ini banyak ternyata yang saya bisa gitu misalnya. Banyak ternyata menu yang simple-simple. Saya kok bingung buka browsing-browsing tentang menu-menu. Padahal di bank menu itu sangat banyak dan itu menu yang sudah familiar dan tentu keluarga suka gitu. Sehingga ketika saya lebih dulu buka bank menu, nanti kalau memang bank menu nggak ada, oke, saya pindah ke searching-searching misalnya kayak gitu. Mbak boleh sharingkah bank menunya? Pengen buat kalau lihat resep yang berseliweran malah jadi pusing saking banyaknya. Betul, Mbak. Dan biasanya itu sangat memakan waktu loh kalau aku merasanya ya. Misalnya kita searching ayam gitu misalnya. Oke, aku punya bahan ayam gitu. Bikin apa ya gitu. Kare, oke lah kare. Diklik kare. Banyak sekali resep kare itu. Mau yang mana? Mau yang mana itu bingung. Kalau kalau saya juga kadang yang mana yang paling enak ya dan nggak cuma enak sebenarnya yang penting itu yang cocok dengan lidah di keluarga gitu karena nggak selalu yang enak itu cocok karena memang definisi enak itu ya subjektif banget gitu. Nanti saya tunjukkan ya Mbak ya sebentar. Bang menu anti bingung-bingung masak apa hari ini. Oh, bener. Tadi udah kita bingung ya, banyak sekali resep berseliweran. Kita bisa buka bank menu kita. Nah, ini tips menyusun menu pekanan. Yang pertama, kombinasi menu seimbang ya. Kalau bisa dalam sehari tetap ada sayur. Sayurnya kalau bisa sih, kalau saya kadang itu kan pengennya sayurnya lengkap gitu ya. Tapi kan nggak selalu. Jadi misalnya hari ini saya sayurnya lengkap, maksudnya warna-warni gitu. Contohnya bikin capcay gitu misalnya. Capcay itu sudah lengkap ya sayurnya banyak. Ada sayur hijau, sayur putih, sayur orange. Kalau ada referensi sayur ungu bisa itu kan udah mencukupi gitu. Nah besoknya nggak apa-apa, misalnya cuma jenis sayur satu aja gitu misalnya. Jadi tetap ada hari di mana sayurnya itu warna-warni gitu. Terus tetap ada lauk, lauk protein hewani. Kalau protein nabati, kalau bisa 2 kali lipat gitu kan. Karena memang kebutuhan protein kita dalam sehari itu lumayan ya. Jadi seimbang gitu. Ada sayur, ada protein hewani. Terus kalau kalau saya sambel itu kalau bisa nggak berlebihan. Kalau soalnya kalau di keluarga saya suka sambel sebenarnya, tapi em, kami sudah mengurangi kadarnya, jadi sambelnya nggak terlalu banyak gitu misalnya. Jadi mm, harus seimbang. Yang kedua lauk utama diolah selang-seling gitu. Misalnya pas belanja itu lauk utamanya ayam gitu misalnya. Nah ayam ini belinya misalnya untuk 2 kali masak gitu. Oke, bikin ini aja soto ayam gitu misalnya. Terus berikutnya bikin di rumahku nih suka ayam crispy gitu misalnya, tapi kan digoreng gitu ya. Ya nggak apa-apa seminggu sekali gitu ya. Dan satunya jangan sampai semuanya diolah ayam crispy semua gitu. Biasanya khawatir bosen dan
kurang sehat kalau digoreng semua gitu. Terus satu bahan lauk bisa diolah jadi 2 hingga 3 jenis masakan. Tuh. Oh iya. Nah, ini yang maksud saya itu tadi ya, berarti yang lauk utama diolah selang-seling itu maksudnya hari ini ayam, besok jangan ayam lagi gitu kan. Jadi bosen gitu kan. Hari ini ayam, besoknya ikan, misalnya besoknya lagi ayam, ketemu ayam lagi nggak apa-apa gitu. Jadi ada selang-seling yang nggak bikin bosen. Terus usahakan tidak ada menu yang serupa gitu. Maksudnya serupa itu sayurnya di misalnya gini. Hmm, sayurnya kuah gitu misalnya sayur bening atau sayur sop gitu misalnya terus ikannya dikuah lagi gitu misalnya. Nah ini kan sama-sama kuah gitu kan, jadi kalau bisa misalnya yang satu ditumis gitu misalnya terus satunya em, dibumbu misalnya atau dipepes misalnya kayak gitu, jadi em, berbeda. Terus susun kombinasi menu antara yang mudah dan rumit, jadi dalam sehari ada mungkin keluarga yang masaknya cuma sekali gitu ya. Alhamdulillah itu menurut saya lebih mudah dan nggak harus nyari-nyari ide lain gitu ya. Kalau yang sehari masaknya misalnya biasanya tuh pagi yang simpel-simpel karena mau kerja, mau sekolah gitu misalnya. Yang simpel-simpel misalnya apa ya? Hmm, nasi goreng sama telur ceplok misalnya kayak gitu. Yang simpel. Terus tahu telur misalnya. Nah, terus baru yang rumit siangnya bikin soto. Terus misalnya bikin hmm, tumisan sama ayam bumbu merah misalnya kayak gitu. Nah, gitu. Terus nah, ini sebetulnya saya ganti ada yang baru ini kurang lengkap ya. Sebentar ya. Ada contoh menu. Mbak Sena bisa dibantu Mbak? Aku kok belum menemukan ya. Yang paling terakhir. Hmm. Teman-teman mau sharing dulu sambil nunggu. Belum muncul ya. Sambil menunggu mungkin sebentar ya. Nah, ini contoh menu, ini versi saya. Hmm, ternyata bukan ini. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya. Iya, kelihatan, Mbak. Mm-mm. Jadi ini contoh menu aja. Hari Senin, Selasa, sampai hari Sabtu dan Ahad. Kalau saya hari Minggu setelah belanja itu biasanya tetap masak. Beberapa mungkin libur gitu ya masaknya gitu misalnya. Tapi kalau saya biasanya malah masak. Jadi kalau yang santai itu saya malah weekday gitu. Senin, Selasa gitu. Ketika udah bekalin suami, udah nanti sorenya masak yang simple gitu. Saya sering kebalik gitu. Jadi yang pagi itu
masak yang lumayan riwah gitu misalnya. Nah, nanti sorenya malah yang simple gitu. Sering kali saya juga seperti itu malahan dibalik gitu. Misalnya ini sayur kangkung udang sama telur dadar gitu. Terus nangka muda santan sama ikan pindang goreng tambah sambal. Camilannya semangka potong. Jadi tumis aja kan ini cepet gitu tumis. Nah, terus bikin telurnya, dadar udah selesai sama sambal gitu biasanya. Nah, yang bersantan yang berkuah ini sebenarnya cepat aja kalau saya karena saya stok santan gitu. Jadi santannya udah siap, nangkanya udah dimasak setengah mateng, nangka mudanya, udah tinggal bikin bumbunya, cepat aja gitu. Teman-teman ada yang mau sharing? Misal beli satu ayam bisa dibuat soto bagian setengah dada. Goreng ayam, ayam balado campur kentang. Bagaimana, Mbak? Nggak apa-apa, disesuaikan aja, Mbak. Kalau hmm, misalnya di rumah berapa orang gitu, itu yang tahu misalnya butuhnya kalau untuk 2 kali masak itu 1 ekor misalnya kayak gitu ya. Kalau keluarganya yang banyak ya misalnya 1 ekor. Misalnya bikin soto ayam gitu ya 1 ekor. Untuk satunya soto ayam, satunya ayam balado gitu. Bisa atau bisa ayamnya dikurangi misalnya di ayam baladonya karena kan campur kentang, misalnya campur ampela ati gitu. Bisa disiasati seperti itu. Jadi tetap cukup insya Allah gitu. Dan sotonya misalnya ayamnya memang nggak terlalu banyak. Kalau saya tambahin telur rebus misalnya atau telur puyuh rebus gitu untuk tambahan protein hewaninya gitu misalnya. Bisa, bisa Mbak Ina. Kepencet, stop share aja. Masih ada waktu sekitar berapa nih? 13 menitan mungkin ya. Ada yang mau sharing? Oh ya, tadi eh, daftar menu ya. Sebetulnya Mbak, saya itu kalau bangun menunya itu saya sempat catat di buku gitu ya pertamanya. Tapi ketahuan anak gitu ya, maksudnya saya lupa bukunya itu ditaruh di bawah. Akhirnya disobek-sobek sama anak-anak, sama anak saya. Akhirnya saya bikin di HP, di catatan. Terus em, saya catatnya sederhana aja, nggak ada kayak desain-desain tertentu kalau saya Mbak. Dan dimulai dari misalnya lauk dulu. Varian ayam gitu misalnya. Punya saya gimana ya nunjukinnya? Hmm. Varian ayam misalnya saya sudah pernah bikin ayam crispy misalnya terus ayam bumbu kuning misalnya terus soto ayam, sop ayam, terus eh, teriyaki, ayam teriyaki gitu. Terus apa lagi ya? Ayam hmm, katsu misalnya. Itu ternyata kalau saya catat itu banyak ternyata varian ayam yang sudah pernah dimasak. Dan saya biasanya untuk seminggu misalnya tambahan menu yang belum pernah dimasak itu mungkin 1 atau 2 menu aja, nggak banyak-banyak. Takutnya nggak kemakan ya, nggak maksudnya nggak ternyata nggak suka gitu. Saya pernah soalnya tuh, wah ternyata nggak suka ini terlanjur masak banyak gitu. Akhirnya ya ya kalau saya yakin aja, oh berarti rezeki saya yang menghabiskan gitu. Atau eh, anak ternyata suami misalnya nggak suka, nggak pernah masak kayak gini, terus masak kayak gini gitu nggak cocok misalnya. Bisa kayak gitu. Ternyata suami nggak suka, anak yang suka.
ya alhamdulillah itu rezekinya gitu. Saya selalu yakin kayak gitu. Silahkan kalau ada yang mau cerita, mungkin cerita langsung open mic boleh. Hmm. Mbak Gita, halo Mbak Gita, nggak apa-apa Mbak. Nanti dikasih, insya Allah di-share materinya. Sebenarnya lebih banyak ngobrolnya sih Mbak. Hmm. Terus sayur, misalnya sayur ada sendiri. Berarti step-step bikin bang menu, kita praktek satu resep. Kalau oke dicatat. Begitu seterusnya ya Mbak. Betul, iya. Biasanya itu satu resep tuh bisa berkali-kali Mbak Putri. Saya juga eh, pas masa awal-awal belajar di dapur, saya juga itu mungkin resep yang ke berapa kali sudah nggak terhitung gitu. Baru merasa cocok gitu setelah suami bilang, kok enak ya gitu. Ternyata bisa ya masak kayak gitu gitu misalnya kayak itu. Karena memang saya itu nggak peka rasa, maksudnya nggak tahu yang enak tuh gimana. Selera suami juga baru belajar, seleranya ternyata kayak gini gitu. Jadi kalau saya patokannya di suami. Ketika suami suka, nah saya oke approve. Berarti eh, cocok nih dengan menu yang ini gitu. Kalau misalnya rajin, bener ini dicatat bukan cuma di bank menu, tapi dicatat resepnya juga biar nggak lupa. Kira-kira resep yang mana ya yang dipakai waktu itu gitu misalnya. Karena bisa jadi kita udah merasa cocok gitu ya sama resep itu. Hmm, terus coba lagi bikin gitu, misalnya hari apa gitu. Bisa aja karena faktor apa gitu rasanya berubah gitu. Dan itu kalau kalau saya belajar nggak apa-apa gitu. Kalau memang pas masakannya nggak seperti yang sebelumnya yang pasti bilang enak itu ya nggak apa-apa. Oke, nanti pekan depan bikin yang enak gitu. Apa nih katanya Mbak? Ih, sama banget Mbak. Aku mah enak aja kalau makan. Nggak peka sama rasa. Kalau suami peka banget bahkan sampai tahu pakai bahan apa. Misal pakai salam ya. Padahal aku mah nggak ngerti rasa masakan pakai salam atau enggak. Iya Mbak. Kalau saya belajar di dapur, saya dulu itu kan mm, nggak pernah protes sama ibu saya misalnya masak gitu kan nggak pernah protes sejak kecil nggak pernah protes gitu kan jadi mau makanannya rasanya kayak apa ya udah dimakan aja gitu. Nah setelah saya yang masak ganti saya yang masak gitu kan suami kan ini kok rasanya gini kan itu tuh ada rasa kayak kenapa sih kok protes gitu kan karena aku aja nggak pernah protes gitu. Ternyata dari proses penerimaan itu eh, sambil menerima juga bahwa memang memiliki pasangan yang peka sama rasa. Sehingga saya belajar juga jadi peka sama rasa setelah beberapa kali percobaan. Dan itu akhirnya saya alhamdulillah sekarang bisa hmm, inget-inget, oh ini yang suka ini. Insya Allah suka gitu loh. Oh suka yang bumbunya medok misalnya. Oh suka yang pedes asin misalnya. Kan ada keluarga yang suka manis misalnya. Suka manis tapi aku pengen keluarga aku biar sehat gitu. Oke, pemanisnya kita ganti aja. Jadi kalau memodifikasi di dapur sangat banyak itu bisa percobaan berkali-kali itu. Semangat ya Mbak Putri. Mbak kalau beli bahan makanan protein hewani baiknya berapa lama sekali ya Mbak? Saya seminggu sekali Mbak.
Saya pilih yang segar, seminggu sekali itu udah lengkap protein hewani, sayur, itu sudah saya beli dan saya food prep. Karena saya kulkasnya kecil kan nggak bisa di freezer itu nggak bisa cukup banyak untuk diwadahin kotak-kotak. Jadi saya masukin ke kantong-kantong terus ditaruh ditata di ini di freezernya sesuai kan sama yang mana yang mau dikeluarin duluan gitu. Dan dikantonginnya eh, sesuai sama jumlah tiap kali masak gitu. Jadi enak memudahkan. Soalnya kalau saya nggak beli ke pasar, biasanya lauk proteinnya itu kurang seger. Kalau di pasar tuh masih hidup-hidup ikannya. Ayamnya pun bisa milih yang seger gitu, Mbak. Kalau saya sendiri ya, di sini kayak gitu. Iya, Mbak Gita. Iya, suka banget gitu perasaan resep sama, tapi kok hasilnya beda. Iya, itu banyak faktor loh, Mbak Gita. Kenapa kok bisa beda? Mungkin ukuran bawangnya yang berbeda. Mungkin ayamnya yang bisa beda. Mungkin pas prosesnya yang bisa beda. Kalau saya udah jadi kan, terus kok rasanya beda gitu misalnya. Kata suami, ini kurang medok gitu kan, kurang kerasa bumbunya. Saya bumbuin lagi, kalau bisa dibumbuin lagi. Jadi eh, sini biar tak bumbuin lagi gitu lah. Nah setelah dibumbuin lagi, nah ini baru pas gitu. Jadi saya belajar juga, oh ternyata ada masakan-masakan yang bisa kok dibumbuin lagi. Misalnya pas rasanya nggak terlalu pas di lidah gitu. Sehingga ya alhamdulillah nggak mubazir lah. Tetap dimakan karena rasanya sudah diperbaiki gitu. Bener, mungkin yang masak lagi nggak mood. Biasanya kalau nggak mood berarti di prosesnya tuh eh, saya pernah kurang halus atau nyucinya kurang bersih. Pas nggak mood udah asal aja gitu misalnya kayak gitu ya. Ternyata pengaruh ke masakan kita. Rasanya seperti apa gitu. Mungkin perasaan. Bener. Bener banget. eh ada lagi yang mau nih. Makanya chef sekarang banyak kan cowok. Iya, kalau di apa tuh? Kalau di tuk tuk apa? Kalau di tempat jualan makanan biasanya chefnya cowok gitu kan biasanya ya. Sebenarnya nggak ngaruh gender ya sebenarnya. Tapi mungkin kalau cowok itu lebih kuat. Jadi ketika masaknya banyak dan berkali-kali itu lebih kuat tangannya gitu mungkin. Sama ya benar mungkin ya karena perasaan ya. Kalau cowok kan main logika gitu. Pasti-pasti gitu kan. Oke ukurannya takarannya segini, segini, segini. Oke, pas gitu. Hai Mbak Mel. Nah ini di keluarga suami sukanya gurih asin, banyak micin. Sedangkan saya bukannya nggak mau ikutin tapi pengen keluarga lebih sehat dan suka. Nah, ini sama saya juga, Mbak Mel. Tapi saya sampaikan, oke kalau memang pengen kayak gitu, ya nggak bisa gitu. Saya sampaikan. Saya pengen sehat, keluarga kita pengen sehat gitu. Sampai akhirnya ada pernah suami saya bilang, oke nggak usah bahas keluargaku gitu. Maksudnya, ayo kita fokus ke kita. Kalau memang aku pengennya yang kerasa bumbunya, yang gurih, ayo kita cari alternatifnya, solusinya apa gitu. Pakai bahan apa sih yang tetap bisa kerasa gurih, nggak kalah lah rasanya, tapi tetap sehat gitu. Nah di titik itu saya jadi belajar lagi gitu. Kira-kira alternatif apa yang bisa jadi eh, tengah-tengahnya, irisannya. Jadi karena biasa kalau mulutnya itu biasa makan yang enak, terus dikasih yang hambar itu ya berat, bisa muntah-muntah. Kalau saya lihatnya nggak bisa dipaksain. Tapi bisa insya Allah kalau diniatkan terus kita mencari solusi bersama gitu. Itu Mbak Mel. Teman-teman kita foto bersama dulu mungkin ya sambil menunggu mungkin ada yang mau berbagi 4 menit lagi kita selesai.
Udah bisa ya Mbak Sena ya? Udah, Mbak. Teman-teman yang mau open cam udah bisa? Maaf ya tadi saya lupa bilang kalau yang tadi nggak bisa open cam. Silahkan sambil menunggu. Kasih aba-aba ya Mbak Sena ya. Udah siap? Udah semua belum ya? Sudah? Terus gini aja ya. Satu kali screen aja sih. Saat, saat. Bentar ya, yang chat tadi. Sudah apa belum Mbak Sena? Nggak Belum, kerasa ya? belum. Tadi ada yang ngechat jadi nggak bisa. Mbak Norma lagi, Mbak Mel lagi siap-siap. Oh iya, iya. Ya, satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih Mbak Sena. Senang. Masih ada mungkin waktu 2 menit. Ada yang mau sharing, mungkin berbagi pengalamannya. Iya, ini Mbak Mbak Putri merasakan hal yang sama. Mm-mm. Jadi proses berganti dari masakan yang banyak micinnya, yang rasanya ya lebih enak di lidah gitu ya, dengan masakan yang mungkin nggak terlalu berasa, yang agak-agak hambar gitu ya. Itu butuh proses banget. Dan mungkin bisa dimulai dari mungkin seminggu selipin satu menu. Gimana rasanya enak kayak kira-kira ditambah apa ya gitu misalnya ke suami gitu. Kalau kalau udah cocok, alhamdulillah. Oke, pekan depan kita coba satu menu lagi ya gitu. Hmm. Oke, saya tutup dulu. Kayaknya udah ya. Ini iya bener ya Mbak ya, lama-lama kebalik ya dikurangi kadarnya jadi eh, malah sama micin. Iya, ini suami saya juga ngerasa seperti itu. Jadi karena masakan saya tuh biasa nggak terlalu pedas, nggak terlalu berasa pakai micin dan itu ketika pulang ke rumah suami gitu, ke rumah mertua gitu. Ini terlalu pedas gitu sampai sakit perut gitu. Pokoknya minum yang banyak gitu misalnya kalau udah makan micinnya banyak gitu. Bisa berubah kayak gitu, Masya Allah. Eh, saya tutup ya, teman-teman. Saya mohon maaf bila ada salah kata yang nggak pas tadi dalam menyampaikan sharing saya siang ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Saya mau sampaikan kalimat terakhir dari saya. Bismillah, semangat semuanya. Untuk yang sedang menemukan pola dalam keluarganya, untuk yang sedang berusaha konsisten, seperti saya juga lagi sangat belajar untuk konsisten. Jangan lupa niatkan lurus karena Allah. Ketika di dapur, kita lakukan semuanya karena Allah. Ketika suami kita senang, alhamdulillah. Ketika suami kita misalnya nggak cocok dengan masakannya, ya alhamdulillah. Meskipun agak sedih, tetap ya. Semoga semuanya berbuah pahala dan berkah, tercukupnya rezeki, dan kita merasa cukup
bahkan merasa lebih gitu ya. Selalu bersyukur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mbak Erwin. Erwin. Bunda, bunda, bunda. Wah. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Izin mengakhiri ya. Iya. Sampai ketemu di WAG.